selamat sore nih Bang Anom nih. Bang, punten izin. Ini kita lagi ramai banget nih Bang perihal tentang kasus UMKM nih sekarang gitu. Kayaknya kita perlu sedikit meluruskan nih Bang. Kenapa bisa akhirnya mulanya jadi sebesar ini, gimana sih Bang? Boleh sedikit mungkin garis besarnya dijelaskan Bang? Ya, kalau tadi pertanyaannya kenapa bisa sebesar ini, memang ini persoalan besar sebenarnya ya. Uh, Tentu saya harus bicara dari awal bahwa teman-teman UMKM ini yang diwakilkan oleh saudara Andi ya, Andi Rivaldi ini kan saya menerima kuasanya itu di tanggal 5 Agustus 2024 ya. Terus kemudian saat itu saya juga sudah pernah melakukan warning letter ya, artinya somasi ya, peringatan hukum kepada teman-teman sejawat ya, yaitu Dr. Haji Muhammad Farhad Abbas, terus kemudian Vidi Galenso dan Profesor Dr. Elsa Sarif saat itu. Nah, apa hubungan hukumnya? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa saya bisa somasi ya para sejawat-sejawat saya ini? Karena waktu itu dari surat kuasa yang saya terima dari Andi Rivaldi di tanggal 5 Agustus 2024 itu adalah terkait tentang mengklarifikasi tentang uang ya yang dititipkan oleh seorang warga negara India yang bernama Sanjay. Nah, makanya saya dari awal memang saya tidak begitu percaya awalnya sama Andi kan. Ketika si Andi bilang, ini Pak Anom, saya menerima surat kuasa dari seorang warga negara India bernama Sanjay. Terus kemudian ada surat pernyataannya juga tentang keberadaan uang daripada teman-teman UMKM ini. Nah, akhirnya saya bilang sama si Andi waktu itu, tolong pertemukan saya dengan Sanjay. Akhirnya kurang lebih di tanggal 3 atau 4 itu, sebelum saya teken kuasanya tanggal 5, dipertemukanlah dengan seorang yang bernama Sanjay, warga negara India ini. Nah, akhirnya saya bertanya kepada Sanjay itu, benarkah apa yang dikatakan Andi ini kepada kami? Akhirnya dia katakan, itu sangat benar Pak. Memang uang itu dititipkan kepada ketiga orang ini melalui istrinya. Ya, karena pada saat itu ada masalah. Sanjay itu mungkin tidak hadir dalam peristiwa hukum itu tentang penyerahan uang di rumahnya dan seterusnya ya. Nah, lalu itu dia bilang, boleh Pak, silakan Bapak jadi kuasanya Andi dan meminta uang yang dimaksud. Tetapi saya tidak mau dilibatkan dalam persoalan hukum. Itu kalimat si Sanjay saat itu. Karena alasannya adalah ada trauma ya. Ada juga karena istrinya sakit, kemudian ya banyak hal lah dalil dia waktu itu. Tetapi apa yang bisa membuktikan bahwa Sanjay ini telah memberikan ruang yang besar untuk kita untuk menagih uang-uang itu. Ini kan uang-uang anak-anak UMKM masyarakat kita ya. Saya punya surat pernyataannya yang dibuat secara tulis tangan oleh Sanjay. Ini surat pernyataan inilah yang menyatakan bahwa uang itu telah dititipkan kepada ketiga sejawat kita itu. Nah, itulah yang menjadi polemik sampai dengan hari ini itu Adinda ya. Jadi semua seperti itu, dan tentu saya ingin katakan bahwa ini kan persoalan berangkat daripada statement ya, peristiwa hukum yang dibangun antara ketiga sejawat saya dengan seorang yang bernama Sanjay ini. Nah,
Ayo dong, ini warga negara asing ini harus kita telusuri itu, karena beliau ini kan punya rekam jejak tentang investasi bodong itu kan. Ya, makanya jangan sampai juga kita sampai hari ini dan seterusnya kita hanya dimainkan oleh orang satu ini. Nah, kita pertanyakan apakah kebenarannya. Tapi yang saya mau pastikan bahwa Sanjay itu telah memberikan kuasa kepada Andi Rifaldi itu baik secara tertulis maupun secara lisan. Itu saya pun saat itu juga ada tim saya juga yang menyaksikan saat itu. Nah, itulah dasarnya bagaimana bisa bergulir sampai hari ini. Demikian. Oke. Bang, izin bang, boleh dikasih lihat bang itu bang untuk surat yang tadi bang? Oke. Ya, ini kopinya ya. Ini saya dapat dari klien saya Rifaldi ya. Ini surat pernyataannya. Oke. Oke, ini surat somasi saya waktu itu. Oh, ini yang udah lengkap itu. Bentar bang, tahan dulu bang. Nah, Bang, boleh Oke bang. tambahkan ini Bang, punten. Apa ini? Oh iya. Ini yang secara ini ya, yang diketik ya. Tahan bang, tahan bang. Ya, oke Agak bang. turunan dikit Bang, maaf Bang, biar ke HP juga dapat. Punten. Oke, aman Bang. Ya. Terus apa lagi? Oke. Oke, mungkin seperti apa nih Bang sekarang jadi akhirnya kasus ini menjadi kayak bola liar nih Bang ya, karena mungkin kemarin juga sudah beberapa kawan-kawan dari UMKM juga sudah turun, sudah ngomong ke publik juga perihal dananya juga sampai saat ini belum turun nih Bang. Gini semakin semeraut nih, ini gimana nih Bang? Ya, gini ya. Mungkin anak-anak UMKM ini dipimpin oleh ketua perwakilannya mungkin si Andi ya, Rifaldi. Kenapa mereka sampai hari ini mau datang ke tempat kediaman daripada Farhad Abbas ya? Karena tadi ada keyakinan mereka dengan pernyataan baik secara lisan maupun tertulis ini dari saudara Sanjay. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Sanjay ini sudah memberikan pembayaran 1 juta, 1,5 juta pada teman-teman korban UMKM ini selama ini. Dan ada bukti-buktinya. Nah, artinya apa? Di situ sudah terbangun hubungan hukum kewajiban antara si Sanjay itu dengan para korban ini. Nah, karena para korban ini merasa bahwa pembayaran itu tidak seimbang dengan dana yang mereka sudah alirkan atau titipkan kepada perusahaan Sanjay itu, maka mereka berdasarkan surat pernyataan Sanjay inilah mereka mungkin ya datang minta langsung ya kepada ketiga sejawat saya ini. Jadi saya rasa ini harus diselesaikan oleh semua pihak sebenarnya kalau menurut saya ya, terutama harus hadirkan itu warga negara asing itu namanya Sanjay itu, kalian kejar dong ya. Dan saya nanti kalau juga udah mentok, saya juga akan minta nanti kepada pemerintah dan duta besar India untuk deportasi aja itu orang ya, karena ini kan membuat ya kegalauan, membuat kekacauan di negeri kita kan. Dan apalagi korbannya adalah tadi warga negara kita. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Saya ingin mau katakan begini ya. Kita sebagai penegak hukum penting untuk melindungi segenap ya, menyangkut tentang tadi rakyat kita. Ini fakta loh, ada korban. Ya. Ini bukan dunia mimpi loh. Nah, kehadiran kita para tadi ahli hukum, para katakanlah penegak hukum ya, apalagi para pencari keadilan model kami ini,
Model saya seorang advokat, saya penting dong untuk mencari keadilan hukum dan keadilan yang sesungguhnya untuk warga negara Indonesia. Karena itu bentuk daripada kita mencintai negeri ini. Jadi seperti itu ya, Dek. Oke. Nah, namun Bang ini apa sih Bang mungkin langkah yang baik Bang, karena kan dalam arti dari pihak seberang pun sudah disamperin, sudah diminta uangnya untuk turun, tetapi mereka tidak merasa uang tersebut di mereka. Ini gimana nih? Ya karena untuk saat ini ya silakan aja para pihak memberikan tadi atau mempunyai dalil masing-masing ya. Tetapi bagi saya hari ini proses jalan ya. Tentu saya juga waktu itu sudah juga memberikan surat somasi, terus juga mungkin ada tim saya juga sudah melakukan komunikasi-komunikasi. Saya pikir siapa yang memulai dia yang harus mengakhiri. Maka itulah saya bilang tadi, saya juga akan meminta pertanggungjawaban daripada statement Sanjay juga, ya. Jadi ini penting untuk saya. Nah, makanya besok saya dengan waktu yang tidak terlalu lama saya akan lakukan tadi komunikasi dengan seorang yang bernama Sanjay ini, warga negara India ini, dan kalau dia tidak kooperatif, ya tetap berpegang teguh pada tadi, dia hanya melempar bola tetapi tidak mau masuk ke lapangan, ya oke, nanti saya juga akan surati, ya saya harus minta dia deportasi aja daripada bikin kekacauan di negeri ini, demikian ya.